إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kita tidak bisa menghitungnya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempergunakan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu waktu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sangat berharga kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, manakala beliau diutus oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pesan yang sangat istimewa. Tentu tidak hanya tertuju kepada beliau, tetapi juga tertuju kepada kita semua. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Itulah tiga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga pesan yang sangat penting. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan yang pertama kepada Mu'adz, pesan yang sangat berharga dan sangat penting, yang menjadi modal dan bekal bagi beliau dalam berdakwah, dalam mengarungi kehidupannya. Dan pesan pertama tersebut adalah pesan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang lebih berharga daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Takwa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Hidup kita ini tidak ada maknanya kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Bukankah ketika kemarin kita berpuasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tidak hanya sekedar berpuasa, tetapi harus ada buah yang kita dapatkan, dan buah itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya puasa, semua ibadah yang kita lakukan
salat kita, zakat kita, haji kita, semua ibadah yang difardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain membentuk kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan dari ibadah tersebut? Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ghayatul ghayah, tujuan utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Takwa secara sederhana adalah punya perasaan takut kepada Allah, hati-hati, waspada, menjaga diri kita agar jangan sampai binasa dan celaka. Itulah makna dan hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab mengatakan, wahai Umar, pernahkah engkau melewati satu jalan yang banyak durinya? Umar mengatakan, pernah. Apa yang kau lakukan? Aku berjalan hati-hati agar tidak menginjak duri. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, itulah takwa. Takwa itu adalah kehati-hatian kita, sikap kita, kewaspadaan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan maksiat yang akan menghancurkan kehidupan kita. Itulah takwa kepada Allah. Dan Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, jagalah dirimu jangan sampai terkena siksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga hati kita agar jangan sampai jatuh pada dosa dan maksiat. Dan kapan itu kita lakukan? Rasulullah mengatakan, haitsuma kunt, kapan saja dan di mana saja engkau tunjukkan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada bulan Ramadan kita tunjukkan ketakwaan, di luar Ramadan, pada saat kita melakukan aktivitas apa saja kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di masjid kita bertakwa kepada Allah, tetapi di jalan, di pasar, di rumah, di kantor, di berbagai tempat yang kita lalui, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jaga dirimu baik-baik agar kita selamat dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan pesan takwa kepada kita, tidak lain adalah maslahatnya dan manfaatnya kembali kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia jaga dirinya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, istiqamah, sabat di jalan Allah. Allah taala berjanji, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah taala akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya. Atas segala persoalan yang ia hadapi, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan diberikan kemudahan, akan diberikan kelapangan oleh Allah. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Ta'ala berpesan kepada semua jamaah haji, apa pesan Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tazawwadu, berbekallah kalian semuanya, fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz dan kepada kita semuanya. Selepas Ramadan, tugas kita adalah merawat ketakwaan kepada Allah.
Tugas kita adalah menjaga ketakwaan kepada Allah, sebab ini kunci sukses dunia dan akhirat kita, sebagaimana pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesan yang kedua yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu betul karakter dan sifat atau tabiat manusia. Karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bertakwa, kemudian Rasulullah mengatakan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sehebat apapun kita menjaga ketakwaan kita, tetap ada potensi dan peluang kita jatuh tergelincir pada dosa dan kesalahan. Pada saat semacam itu, karena kita bukan malaikat, kita bukan malaikat yang bersih dari dosa dan kesalahan. Kita manusia dan tetap kita sebagai manusia. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia punya potensi untuk melakukan kesalahan. Cuma bedanya orang yang bertakwa dan tidak bertakwa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah ketika dia melakukan dosa dan kesalahan, bisa jadi dia tidak merasa bersalah, atau bisa jadi bahkan dia bangga dengan kesalahannya. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia menyesal, dia bertaubat, dia segera bangkit, dan dia susun kesalahannya tadi dengan melakukan amal-amal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bisa jadi orang yang berusaha terus melakukan amal saleh, pada satu saat dia tergelincir, tapi jangan pernah putus asa. Segeralah bangkit, susul kesalahan tadi dengan amal saleh. Insya Allah amal saleh itu akan menutupi dan menghapuskan kesalahan yang dilakukan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jangan terus kita berkubang dalam dosa dan kesalahan. Jangan terus kita berkubang dalam maksiat. Segera bangkit. Orang yang segera bangkit, lalu memperbaiki dirinya, mengevaluasi dirinya, memperbanyak amal-amal saleh kepada Allah, maka insya Allah ampunan Allah terbuka buat dia. Maghfirah Allah akan diberikan kepadanya. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang yang bertaubat dari dosanya akan diampuni oleh Allah sama seperti orang yang tidak punya dosa. Allah akan menerima istighfar, taubat yang dia lakukan. Allah akan menerima amal salehnya, dan itu yang dipesankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera bangkit, segera lakukan amal saleh, segera melakukan ketaatan, segera melakukan ibadah kepada Allah. Itu cara seorang muslim untuk menghapuskan jejak-jejak keburukan dan kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak janji dalam Al-Quran. Orang yang terus bertaubat, segera bertaubat kepada Allah, jannah yang akan menjadi tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau engkau terus bertakwa kepada Allah, kalau engkau terus memperbaiki diri, melakukan amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Jangan lupa akhlak ini sangat menentukan. Boleh jadi ada orang melakukan ibadah, tapi kalau akhlaknya tidak baik, akan merusak ibadah yang dia lakukan. Boleh jadi ada orang yang ahli salat, ahli sedekah, ahli siam, dia banyak melakukan puasa, melakukan salat, rajin beribadah kepada Allah, tapi kalau itu semua tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka bisa jadi semua amal ibadahnya akan tertolak, akan terhapus, akan rusak oleh akhlak buruk yang dia lakukan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan lupa wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
tanda bahwa ibadah kita baik dan diterima oleh Allah, akhlak kita semakin baik. Tanda bahwa ibadah kita dikabul oleh Allah, akhlak kita semakin mulia. Dan ini akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ahli ibadah, tapi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur, akhlakmu luar biasa. Itulah yang harus kita tiru dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan kita, kesuksesan kita dunia dan akhirat ditentukan oleh 3 hal ini. Takwa kepada Allah, lalu terus kita memperbaiki diri melakukan amal saleh, dan kita tunjukkan akhlak baik kita kepada manusia. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kesuksesan kepada kita, memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.